nama saya Aitri Nuraini. Saya Haripali Mukram Pauji. Halo, nama saya Anissa Nurjihan. Halo, nama saya Rizka Maidita. Perkenalkan, nama aku Marsara Utami. Saya Bil Adi Zidan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang informasi akuntansi diferensial. Simak videonya sampai habis. Kayaknya ada jadwal wawancara nih hari ini. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, silakan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Aitri Nuraini. Saya lulusan dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Oh, ekonomi. Katanya lulusan Universitas Islam Nusantara itu bagus-bagus ya. Coba saya mau tanya, kamu bisa nggak jelaskan tentang informasi akuntansi diferensial? Baik Pak, jadi informasi akuntansi diferensial itu merupakan bagian dari ilmu akuntansi manajemen yang mempelajari tentang penggunaan informasi yang berbeda untuk alternatif yang berbeda. Informasi akuntansi diferensial juga merupakan informasi yang menyangkut masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif yang sedang dipertimbangkan, sehingga memudahkan manajemen untuk memilih suatu alternatif yang dianggap paling tepat bagi kemajuan perusahaannya. Nah, ada juga pengertian akuntansi diferensial menurut beberapa pendapat para ahli. Salah satunya yaitu menurut Halim dan Supomo tahun 2009. Informasi akuntansi diferensial adalah informasi yang menyajikan mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan atau aktiva berbeda jika memilih suatu tindakan yang akan berbeda dengan tindakan yang lain. Nah, informasi akuntansi diferensial juga mempunyai dua unsur pokok, yaitu merupakan informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan dalam pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial juga berperan dalam pengambilan keputusan Pak, yaitu untuk membeli atau membuat sendiri, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Mungkin itu yang sedikit saya pahami mengenai informasi akuntansi diferensial Pak. Oke, menarik. Kamu bisa duduk dulu aja di situ untuk ditunggu ya. Saya mau wawancara kandidat yang selanjutnya. Ya, next selanjutnya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjihan dari Universitas Islam Nusantara. Oh, kalian sama. Ya udah, kebetulan nih saya juga ada pertanyaan buat kamu. Tolong kamu jelaskan jenis-jenis informasi akuntansi diferensial ke saya. Jenis informasi akuntansi diferensial. Berdasarkan pendapat Mulyadi tahun 2001, informasi akuntansi diferensial terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, biaya diferensial. Biaya diferensial merupakan biaya yang akan timbul dari berbagai macam alternatif yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan. Biaya diferensial sendiri bermanfaat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari alternatif yang ada, akan dipilih alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dilihat juga dari selisih biaya yang terdapat dari alternatif tersebut. Alternatif yang mempunyai biaya diferensial yang paling rendah sebaiknya itu diterima. Di dalam konsep biaya, terdapat biaya yang relevan terhadap pengambilan keputusan, diantaranya adalah biaya tambahan, biaya terhindarkan, dan biaya kesempatan. Kedua, laba atau pendapatan diferensial. Menurut Halim dan Supomo tahun 2005, pendapatan diferensial merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Selain pendapatan, dalam pembuatan sebuah produk juga diharapkan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dalam informasi akuntansi diferensial, laba yang diperoleh tersebut disebut juga laba diferensial. Besarnya laba diferensial dinyatakan dengan rumus laba diferensial sama dengan pendapatan diferensial dikurangi biaya diferensial. Yang terakhir ada aktiva diferensial. Aktiva diferensial sendiri adalah aktiva berupa investasi dalam aktiva tetap.
di mana dalam pengambilan setiap keputusan oleh manajemen, penentuan terhadap tambahan investasi pada peralatan yang akan digunakan dalam menghasilkan suatu produk harus diperhatikan. Dengan perhitungan yang tepat terhadap investasi ini, diharapkan tidak terjadi penanaman atau penggunaan yang terlalu besar terhadap investasi peralatan, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Cukup jelas ya penjelasan dari kamu. Silakan kamu bisa duduk dulu di sini. Jangan karena semua dari tempat yang sama. Semuanya sisanya itu tolong masuk aja semuanya ya bareng. Coba tolong perkenalkan nama kalian masing-masing, dimulai dari Anda ya. Nama saya Rivaldi Mukrambau Uji, saya dari Universitas Islam Nusantara. Sarah Utami dari Universitas Islam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizka Mailita dari Universitas Islam Nusantara. Saya mau bertanya pada kalian, ada nggak yang tahu apa itu manfaat informasi akuntansi diferensial? Manfaat informasi akuntansi diferensial. Pertama, ada analisa biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Keputusan manajemen yang terkait dengan biaya relevan biasanya keputusan khusus yang memiliki karakter terjadinya tidak rutin dibandingkan keputusan operasi harian atau mingguan. Kedua, ada analisa biaya, volume, dan juga laba. Pada dasarnya, analisa volume dan laba adalah suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba dari sebuah perusahaan, juga disebut dengan istilah cost, volume, atau profit. Yang ketiga, bermanfaat untuk analisa investasi. Hal ini bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan investasi. Maka dengan metode diferensial, pengambilan keputusan akan berjalan dengan lancar. Cepat juga ya kamu. Sekarang coba jelaskan bagaimana cara kalian untuk menganalisa volume biaya laba dan analisa investasi dalam informasi akuntansi diferensial. Pada dasarnya, analisa biaya, volume, dan laba adalah suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Analisa ini disebut dengan istilah cost, volume, dan profit. Ada juga perhitungan analisa biaya, volume, dan laba proyeksi. Perhitungan laba jangka pendek sering dilakukan perusahaan untuk program bulanan, triwulan, semester, dan paling lama per 1 tahun. Terhitung, analisa biaya, volume, dan laba dalam unit dan rupiah adalah sebagai ada dua, yaitu satu teknik persamaan. Rumusnya itu ada pendapatan sama dengan neto dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Yang kedua itu ada teknik margin kontribusi, yaitu setiap unit yang dijual mendatangkan margin kontribusi yang merupakan kelebihan harga penjual terhadap biaya variabel dari unit yang bersangkutan. Analisa investasi. Untuk mengambil keputusan investasi, maka harus dilakukan dengan pendekatan metode penelitian investasi. Metode ini dibagi menjadi dua kelompok. A. Metode yang mengabadikan nilai waktu uang, yaitu terdiri dari 1. Metode periode pengembalian. Dalam rumus, periode kembali investasi sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Contoh soal. Perusahaan animasi berencana melakukan investasi terhadap kamera digital yang berfungsi sebagai perangkat multimedia yang dapat menyajikan suara, teks, animasi lebih baik dibanding dengan kamera yang telah dimiliki selama ini. Investasi yang diperlukan adalah 140 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun, proyeksi arus kas masuk per tahun itu 35 juta. Maka periode kembali investasi adalah 140 juta dibagi 35 juta sama dengan 4 tahun. Jika arus kas masuk setiap tahun berbeda, maka perhitungan dengan cara menambahkan kas masuk secara akumulasi sampai investasi tersebut tertutup. Misalnya, dari investasi 140 juta tersebut, arus kas berturut-turut sebagai berikut. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 55 juta, dan tahun kelima
40 juta. Dalam perhitungan tabel, tahun pertama arus kas masuk sebesar 30 juta, investasi yang tertutup sebesar 30 juta dalam 1 tahun. Tahun kedua, arus kas masuk sebesar 35 juta, investasi yang tertutup 35 juta dalam 1 tahun. Tahun ketiga, 40 juta, investasi yang tertutup 40 juta dalam 1 tahun. Tahun keempat, 55 juta, investasi yang tertutup 35 juta dalam 0,6 tahun. Dan tahun kelima, arus kas masuk sebesar 40 juta. Yang kedua, yaitu metode tingkat imbalan akuntansi. Dalam rumus, laba bersih setelah pajak rata-rata tahunan dibagi biaya investasi rata-rata. Ada juga metode yang memperhitungkan nilai waktu uang, yaitu terdiri dari metode nilai sekarang bersih. Dalam metode nilai sekarang bersih, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dari keseluruhan hasil yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Jika present value dari keseluruhan hasil yang diharapkan itu lebih besar daripada present value dari investasinya, maka usulan investasi tersebut dapat diterima dan sebaliknya. Kalian benar-benar kandidat yang hebat ya. Saya sudah mengerti apa yang kalian jelaskan. Maka kesimpulannya adalah informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang ada. Dalam analisis biaya relevan, untuk pengambilan keputusan biaya relevan digunakan dalam beberapa keputusan, yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri. Dalam analisa biaya volume yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Di dalam analisa investasi, untuk mengambil keputusan investasi, maka harus dilakukan dengan pendekatan dua kelompok metode penilaian investasi, yaitu pertama, metode yang mengabaikan nilai mata uang, yaitu terdiri dari metode periode pengembalian. Kemudian yang kedua adalah metode yang memperhitungkan nilai waktu uang.